Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai materi aturan penjumlahan. Eksplorasi 2, aturan penjumlahan. Ayo bereksplorasi. Pada eksplorasi sebelumnya, kalian membuat distribusi peluang untuk jumlah dari dua dadu. Kalian menemukan bahwa untuk menentukan peluang untuk hasil penjumlahan dua dadu mendapatkan 3 atau 4. Kalian dapat menjumlahkan peluang untuk mendapatkan jumlah 3 dengan peluang mendapatkan jumlah 4, yaitu 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Saat mengerjakan eksplorasi ini, pikirkan jawaban untuk pertanyaan berikut. Dalam kondisi apa kalian dapat menjumlahkan masing-masing peluang kejadian untuk menentukan peluang dari kejadian yang berhubungan? Misalkan ini adalah tabel pada penjumlahan angka dadu putih dan angka dadu merah yang mendapatkan nilai jumlah 3, yaitu bisa kita lihat di tabel 1,2 dan 2,1. Maka peluang penjumlahan dua dadu untuk mendapatkan angka 3 yaitu maka peluang penjumlahan dua dadu untuk mendapatkan angka 3 yaitu P3 sama dengan 2/36. Nah, sedangkan penjumlahan dua dadu untuk mendapatkan angka 4 yaitu bisa kita lihat di tabel 1,3, 2,2, dan 3,1. Sehingga untuk mendapatkan angka 4 yaitu P4 sama dengan 3/36. Nah, maka menjumlahkan peluang untuk mendapatkan jumlah 3 dan jumlah 4, yaitu kita jumlahkan keduanya. Yaitu 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Jadi hasilnya jumlah masing-masing peluang kejadian untuk menentukan peluang dari kejadian yang berhubungan yaitu 5/36. Nah, di sini kita akan mendata tentang moda transportasi di sekolah. Ada siswa yang menggunakan hanya satu moda transportasi ke sekolah. Sedangkan ada yang menggunakan beberapa moda transportasi. Ayo salin dan lengkapi tabel berikut untuk moda transportasi yang digunakan oleh siswa di kelas kalian hari ini ke sekolah. Ini tabelnya, silakan kalian lengkapi tabel berikut dengan catatan jumlah siswa di dalam kelas kalian dapat menggunakan moda transportasi tersebut, bisa lebih dari satu. Misalkan, di dalam kelas kita ada yang berjalan kaki, nah kita isi dengan jumlah siswanya 5, dan yang naik sepeda kita isi dengan 12. Kemudian yang naik motor 15. Kemudian yang naik mobil ada 8. Dan yang kendaraan umum ada 20. Nah, di sini kalau kita jumlahkan semuanya ada 60. Jadi, 60 siswa yang menggunakan moda transportasi. Nah, untuk selanjutnya, tabel 5, jumlah siswa sesuai dengan moda transportasi yang digunakan ke sekolah. Moda transportasi yang dapat digunakan ke sekolah hari ini, misalkan jalan kaki di sini kita isi ada 5 orang, seperti di tabel, dan yang menggunakan sepeda ada 12, yang menggunakan motor ada 15, dan yang menggunakan mobil ada 8 siswa, dan yang menggunakan kendaraan umum ada 20 siswa. Jadi jumlahnya ada 60. Nah, dalam matematika, kata atau berarti salah satu atau kedua-duanya. Maka kejadian bahwa seorang siswa menggunakan sepeda atau menggunakan motor ke sekolah termasuk semua hasil berikut.
Yang pertama, siswa tersebut dapat menggunakan sepeda tetapi tidak dapat menggunakan motor ke sekolah. Yang kedua, siswa tersebut dapat menggunakan motor tetapi tidak dapat menggunakan sepeda ke sekolah. Dan yang ketiga, siswa tersebut dapat menggunakan baik sepeda maupun motor ke sekolah. Jadi dua-duanya. Nah, bisa kita lihat terdapat diagram Venn. Kalau digunakan dalam diagram Venn seperti ini, misalkan A ini bagi yang bersepeda. Kemudian yang B menggunakan motor. Nah, bisa saja menggunakan sepeda saja tanpa bisa mengetahui cara menggunakan sepeda motor, atau dapat menggunakan motor dan tidak dapat menggunakan sepeda, atau sepeda dan motor ke sekolah secara bersama. Ini misalnya. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan ini dengan pasangan atau teman kelompok dan bersiap untuk mempresentasikan hasilnya. Tentukan manakah dari pertanyaan berikut ini yang dapat kalian jawab dengan hanya menggunakan data dari tabel, kemudian jawablah pertanyaan tersebut. A. Berapa peluang seorang siswa yang dipilih secara acak dari kelas kalian hari ini menggunakan sepeda atau motor ke sekolah? Nah, bisa kita lihat pada tabel 5. Kalau kita perhatikan tabelnya, yang menggunakan sepeda ada 12. Dan yang menggunakan motor ada 15. Maka peluang yang bersepeda yaitu P S sama dengan 12 per jumlah dari semuanya ada 60. Jadi per 60. Nah, sedangkan yang menggunakan motor yaitu 15. Jadi P motor sama dengan 15 per 60 jumlah dari semuanya. Sehingga peluang yang menggunakan sepeda atau motor yaitu bisa kita jumlahkan semua, yaitu P sama dengan 12 per 60 ditambah 15 per 60. Jadi totalnya ada 27 per 60. Kita lanjutkan yang B. Berapa peluang seorang siswa yang dipilih secara acak dari kelas kalian biasanya menggunakan sepeda atau motor ke sekolah? Di sini pertanyaan ini tidak dapat dijawab dari tabel. Kenapa? Karena biasanya. Jadi, yang ini hanya menggunakan moda transportasi. Nah, kita lanjut nomor 2. Mengapa pertanyaan lain yang nomor 1 tidak dapat dijawab hanya dengan menggunakan informasi pada tabel? Informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pertanyaan 1B tidak dapat dijawab karena ada kemungkinan siswa yang terhitung di kedua kategori moda transportasi tersebut. Informasi yang dibutuhkan adalah berapa siswa yang menggunakan baik sepeda maupun motor. Nah, jadi kata kalian biasanya ini yang tidak dapat dijawab atau tidak bisa dijawab. Seharusnya pertanyaannya yang digunakan yaitu berapa siswa yang menggunakan baik sepeda maupun motor. Kita lanjut pada eksplorasi 1. Kalian dapat menjawab pertanyaan atau dengan menjumlahkan peluang masing-masing. Demikian juga untuk tabel pertama dari eksplorasi 2, di mana masing-masing siswa hanya boleh memilih satu jawaban. Pada eksplorasi 1, distribusi peluang, terdapat ayo bereksplorasi. Terdapat pertanyaan yaitu peluang angka 2 setidaknya 1 dadu atau berjumlah 2 adalah 12 per 36 kalau disederhanakan dengan 1 per 3. Kita perhatikan tabel antara dadu putih dan juga dadu merah. Setidaknya satu dadu kita lingkari, yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 1,6. Dan untuk yang dadu merah, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, dan 6,1. Maka peluangnya di sini yaitu P11 per 36. Kita tulis P sama dengan 11
per 36. Sedangkan yang berjumlah 2 di sini ada 1, yaitu 1,1. Maka peluangnya yaitu P1 per 36. P sama dengan 1 per 36. Nah, maka peluang angka 2 di setidaknya satu dadu atau berjumlah 2 adalah, kita jumlahkan semuanya, 11 per 36 ditambah 1 per 36 sama dengan 12 per 36. Nah, kita sederhanakan jadi 1 per 3. Maka dapat dikatakan ini tidak saling lepas. Karena pada 1,1 ini beririsan atau sama yang dihitung pada peluang kedua-duanya. Eksplorasi 2 aturan penjumlahan. Ayo bereksplorasi, kita perhatikan tabel ini. Misalkan, jika ada soal seperti ini, Budi menggunakan sepeda ke sekolah hari ini, dan Budi menggunakan kendaraan umum ke sekolah hari ini. Jadi, pertanyaan ini tidak mungkin Budi menggunakan sepeda ke sekolah hari ini dan kendaraan umum ke sekolah hari ini, atau kedua-duanya. Nah, kita lanjut. Ayo berpikir kritis. Pikirkan pertanyaan ini sendiri, kemudian diskusikan dengan pasangan atau anggota kelompok. A. Melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 7. Mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Nah, kita perhatikan tabel ini antara dadu putih dan dadu merah. Kita akan mencari sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 7, yaitu 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Sedangkan mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Karena di sini tidak ada yang sama antara yang saya lingkari, merah dan biru, maka kejadian ini disebut tidak saling lepas. Kita lanjut yang B, melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 8. Mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Kita perhatikan tabel ini. Terdapat angka dadu putih dan merah, dan yang ditanyakan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 8, yaitu 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2, dan mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Angka yang sama yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua warna antara merah dan biru yang saya lingkari, maka kejadian ini disebut dengan tidak saling lepas. Kita lanjut yang C, Abi menggunakan mobil ke sekolah hari ini. Abi menggunakan kendaraan umum ke sekolah hari ini. Jadi ini tidak mungkin pada hari yang sama Abi menggunakan mobil dan kendaraan umum ke sekolah hari ini secara bersamaan. Kejadian ini disebut dengan saling lepas. Kita lanjut yang D, Zain menggunakan motor ke sekolah hari ini. Zain menggunakan sepeda ke sekolah. Saat Zain menggunakan sepeda, jadi belum tentu hari ini, mungkin keesokan harinya. Jadi kejadian ini disebut dengan. Sekian penjelasan mengenai materi aturan penjumlahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.